Jadi pas nama saya dipanggil, kita di pembekalan. Itu karena dari cerita senior yang, "Ayo Dek masuk Paskib," gitu kan, di Bangka Barat, wa ana al-an madrasah Madrasah Aliyah Swasta Bina Ihsan Cendekia. Pengen ada perubahan, itu harus ada dari diri sendiri dulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kepulauan Bangka Belitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di podcast rutin kita di podcast pimpinan wilayah Muhammadiyah Kepulauan Bangka Belitung. Salawat berbingkiskan salam, marilah kita haturkan kepada Baginda Agung Muhammad SAW. Jadi teman-teman semua, hari ini kita menjalankan podcast rutin dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini pada hari Rabu 15 Oktober 2025, saya menyapa teman-teman dari podcast pimpinan wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini podcast rutin kita yaitu temanya tentang perjalanan inspiratif nih dari siswa berprestasi yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini kami mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini kami mendatangkan siswa berprestasi nasional dari Kabupaten Bangka Barat. Oke, mungkin kita mulai perkenalan terlebih dahulu. Mungkin saya memperkenalkan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Kakak Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Al-Faiz. Halo Kakak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, halo juga Kak. Luar biasa ya. Kak, jadi panggilannya apa nih Kak? Kenzo, Iya. Kak Kenzo. Jadi nama lengkap Kak Kenzo itu yaitu Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Al-Faiz. Lumayan panjang ya Kak namanya. Jadi Kak Kenzo ini berasal dari Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Bina Ihsan Cendekia. Betul Kak. Oke, jadi itu MA-nya alamatnya di mana nih Kak? Itu di dekat Masjid Agung, dekat Pemda. Pemda di Mentok, berarti kecamatannya Mentok, Kecamatan kabupatennya Bangka Barat. Betul. Oke. Jadi sangat luar biasa narasumber kita pada hari ini yaitu dari Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Bina Ihsan Cendekia. Mungkin sebelum itu kita boleh dong perkenalan dulu Kak Kenzo. Oke. Kira-kira Kak Kenzo ini panggilan sehari-harinya apa? Kenzo. Iya. Oke. Boleh sekarang kelas berapa Kak? Kelas 11. Kelas 11. Berarti kemarin jadi teman-teman aku memperkenalkan bahwasannya Kak Kenzo ini adalah Paskibraka Nasional tahun 2025 ya Kak? Iya betul. Iya, jadi kami mengundang Kakak Kenzo hari ini adalah beliau kemarin mewakili Kepulauan Bangka Belitung untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta ya Kak 2025. Oke Kak, sebelum itu kira-kira sebelum masuk ke pembahasan nih tentang prestasi, tentang Kakak masuk Paskibraka, boleh dong Kakak perkenalan singkat dulu nama, asal Kakak gitu, boleh? Oke teman, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Kenzo Nugraha Al-Faiz, biasa dipanggil dengan nama Kenzo. Saya berasal dari Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung yang pastinya. Untuk asal sekolah saya dari MA Master BIC atau yang disingkat dengan Madrasah Aliyah Swasta Bina Ihsan Cendekia. Untuk sekarang saya duduk di bangku kelas 11 SMA. Oke Kak, kalau boleh tahu Kakak lahir di mana? Saya lahir
Di Mentok Oh, juga. berarti asli orang Mentok? Ya betul. Oh, berarti Kakak asli orang Melayu ya? Betul. Oh, asli orang Melayu, sangat luar biasa ya. Kalau boleh tahu nih, Kakak sebelum masuk SMA kan SMP, itu terus SD, boleh dikenalin nggak SD mana, SMP mana? Oh ya, saya dimulai dari SD ya, Iya, Kak. dari SD. Saya SD di SDN 13 Mentok, itu Mhm. dekat Menjelang. Lalu lanjut, saya masuk pondok di Betaling. Nama pondoknya Darul Ihsan, itu 2 tahun. Oh. Lalu saya pindah ke SMP Muhammadiyah. Oh. Ya, SMP Muhammadiyah lulus dan lanjut ke MA atau Madrasah Aliyah Swasta Bina Insan Cendekia. Oh, oke, berarti memang luar biasa sih. Oh, pernah pindah sekali ya pas Ya, SMP. Oke, sekarang Kakak, aktivitasnya selain sekolah apa? saya juga ada mengikuti beberapa organisasi, Kak, Oh, ya. seperti pengurus drum band, pengurus marching band Kabupaten Bangka Barat, terus Oh. pengurus forum genre Bangka Barat, Forum. dan Paskib tentunya. Oh, baik. Ya, Oke, oke. Jadi Kak Kenzo ini aktif di beberapa organisasi luar, selain dari sekolah ya? betul, Kak. Berarti selain dari punya prestasi akademik di sekolah, Kak Kenzo juga aktif di non-akademik juga, di luar sekolah juga, dan Betul, ekstrakurikuler dan organisasi juga di luar, gitu betul, kan? Kak. Oke Kak, mungkin kita lanjut ke pembahasan nih. Jadi tema hari ini adalah perjalanan inspiratif siswa berprestasi, yaitu Kak Kenzo sendiri. Oke Kak, tadi kan sudah dibahas bahwasannya kami mengundang Kakak hari ini karena Kakak terpilih kemarin menjadi Paskibraka Nasional di Istana Jakarta. Mungkin Kak boleh diceritain nggak dari awal gitu perjalanan Kakak menjadi Paskibraka Nasional, dan Kakak waktu itu expect nggak bahwa Kakak bakal jadi Paskibraka Oke, Nasional? kita mulai dari pada saat saya ikut pertama kali masuk Paskib, itu Mhm. karena dari cerita senior yang, "Ayo Dek masuk Paskib," gitu kan. Di Mhm. Paskib dapat makan enak kalian, Oh, terus iya. tidurnya enak, terus jalan-jalan dapat duit, selesai ngibar, terus jalan-jalan kan, kata senior saya gitu. Ya, karena mikirnya, "Wah, boleh nih kan, cuman ikut doang," gitu kan, Mhm. ikut Paskib, ikut seleksi, kalau nggak ngeluarin spesial pun paling ngeluarin buat, cek kesehatan paling nggak ya. Mhm. Ikut, ya latihan fisik gitu kan, Mhm. dan tentunya saya udah dapat, dari beberapa orang juga bahwa di Paskib ini cuman tentang wawasan aja, Iya. tapi fisik juga digembleng gitu kan. Lanjut, kita di sana itu ada sekitaran 7 orang yang ikut Paskib, ya, Heeh, dikit, dikit. 7 orang. 10 orang awalnya, 10 orang, terus ada beberapa yang mengundurkan diri jadi 7 orang. Nah, pada seleksi awal, itu kita dari seleksi sekolah, tetap Mmm. diseleksi, Kak, Oh, yang dari buat, sekolah? iya, seleksi sekolah, walaupun 7 orang kita seleksi tetap, dan akhirnya ada pembukaan seleksi paskibraka tingkat kabupaten. Nah, pada saat pembukaan itu, saya tuh udah agak minder gitu kan, Mmm. karena teman-teman dari Paskib lain, saya Iya. dengar-dengar itu udah bawa 30 orang, 60 orang, Oh. dari semasa 30 orang, dari 60 orang gitu kan, Mhm. banyak kan. Nah, pada saat waktu seleksi administrasi kan, administrasinya itu di web web Paskibraka, Perisai Paskibraka, di web Perisai Oh. Paskibraka. Jadi kita ngirim CV kita dan administrasi, Mhm. kayak tes kesehatan gitu kan, Iya. buat dari dokter gitu. Mmm. Ternyata, cuman saya yang lolos, teman saya itu yang 6 orang lainnya itu nggak Mhm. lolos. Udah itu? Ya Oh, dari ke sekolah seleksi saya. kabupaten? Ya, Oh. itu seleksi administrasi masih. Mhm. Nah, cuman saya yang lolos. Teman saya ada yang BP-nya kurang, terus ada yang tinggi badannya kurang, Mhm. ada yang umurnya ketuaan, itu nggak Oh. boleh, kemudaan nggak boleh. Nah, ya saya, wah masa saya sendiri gitu kan dari Mhm. sekolah gitu kan, Iya. perwakilan. Pas hari H, itu 3 hari ya kita seleksi. 3 hari seleksi di kabupaten, pas hari H orang datang kan, pakai bis, bis. Wah, rombongan gitu Ramai kan. rombongan. Terus saya kan, datangnya mungkin kedua atau ketiga dari sekolah lain. Jadi Mhm. semansa, rombongan bawa motor gitu kan. Terus anak teman rombongan bawa motor. Iya. Saya naik motor sih, gitu kan. Iya, Sendiri. buru masuk gitu kan, masuk ke gedung Geraha ya, Mhm. gedung Geraha, masuk, diklat ya, diklat. Masuk, aduh,
Orang pada lihat ya, ini anak sendiri ya. Sekolah mana nih kan? Saya kan agak mojok gitu kan, Iya. agak mojok sama mereka. Ya tetap aja tapi saya bisa membaur gitu kan. Saya bisa membaur sama mereka dan alhamdulillah dapat teman dari Iya. situ. Jadi gitu. Pada saat itu juga apa namanya pengecekan gitu kan, Iya. pengecekan ada yang datang apa enggak gitu kan. Mhm. Yes, masa siap gitu kan. Iya. Besar kan suaranya karena mereka ramai. Rame. Man, siap. MITBC, siap. Kamu sendiri? Ya, ya Kak, saya sendiri yang lolos gitu kan, saya sendiri yang lolos. Oh, oke deh, semangat ya gitu kan. Dilihatin sekolah Iya, dong. iya, karena sendiri gitu kan. Ya anak sendiri gitu kan, berani gitu kan. Terus kita lanjut dari apa aja seleksinya ya Kak. Iya. Seleksinya itu dari tes wawasan kebangsaan, terus tes intelijensi umum, samapta, kesehatan, tes minat bakat, sama wawancara. Berapa? 5 atau 4? 5 tahap? Iya 5 tahap. 6 ya. Samapta itu ada push up, sit up, back up, lari 7 keliling, dan veteran yang 8, angka 8. Oh, Ya, iya. itu veteran. Terus alhamdulillah pada saat selesai seleksi itu itu nama saya dipanggil. Iya, Oh. itu kan hari terakhir kan. Mhm. Nama saya dipanggil, ada 4 cowok dan 4 cewek gitu kan. Oh, iya. Bukan serta-merta dipanggil langsung depan ya gitu kan. Mhm. Itu tetap seleksi lagi. Wah, ini yang wawasan kebangsaannya Iya. gede gitu kan. Kebetulan juga wawasan kebangsaan saya itu nilainya tinggi, 90. Oh, keren Ya, banget. 90 seleksi kan. Wah, tinggi badannya pas nih untuk ke provinsi gitu kan. Oh, iya. Eh, nilainya juga bagus. Karena pada saat di provinsi itu untuk tahun yang kemarin Iya. Bangka Barat kalah di tes wawasan kebangsaan hari pertama, langsung dipulangin Oh. gitu. Kita di provinsi tetap diseleksi lagi Oh, iya. buat ngerebut kota di Bangka Belitung. Iya. Jadi pas nama saya dipanggil, kita di pembekalan. Kita pembekalan dulu buat ke Ke provinsi. provinsi. Ya, pembekalan 3 hari itu bener-bener dipres pagi siang sore lari, kasih materi. Kalau bahasanya kayak disiksa gitu kan. Masih jungkir, tetap ada jungkir, tiarap segala macam, push up tiap malam gitu kan. Sebelum tidur tetap ada. Terus lanjut ke provinsi. Wah, di situ alhamdulillah saya dapat teman banyak dari kabupaten-kabupaten lain kayak Basel, Pangkal Pinang, Iya. terus Belitung Timur, dapat teman di situ. Kita seleksi, setiap kabupaten itu ada mengirim 4 pasang, 4 cowok, 4 cewek gitu. Pas hari untuk seleksinya itu tetap sama, tes wawasan kebangsaan, intelijensi umum, ada psikologi, ada Nambah tambah. berarti? Ya, ada psikologi, psikolog ya. Psikologi, terus untuk kesehatannya lebih ketat, ya, lebih ketat. Pas di provinsi itu ya? Iya, lebih ketat. Gigi itu diperhatikan, terus mata sama jasmani satu ya. Oh. Nah, untuk lanjut ke nasional, dibilang kan dari awal kan, kalian kalau mau lanjut nasional, wawasan harus di atas 70 gitu. Oh. Kebangsaan nilainya harus di atas 70. Nah, alhamdulillah nilai wawasan kebangsaan saya kemarin itu 85. Pas di provinsi? Iya, pas di provinsi. Oh. 85. Keren banget. Dan juga itu kemarin waktu di provinsi banyak wawasan kebangsaannya di bawah 60. Oh. Iya, ya teman-teman. Teman-teman bawah 60. Bahkan teman saya itu kan ada 2 dari dua teman saya yang 2 cowok gitu kan. Iya. 2 cowok itu merah. Kan langsung selesai kita di web itu kan, di webnya langsung, terus langsung keluar nilainya. Oh, Langsung keluarnya nilainya langsung merah gitu. Oh. Tapi ada karena kebanyakan orang nilainya kecil, akhirnya diturunin grade-nya. Iya, karena banyak yang kecil nilainya. Jadi diturunin grade-nya. Lanjut, pada saat hari terakhir, itu kita 5 hari di sana. 5 hari? Iya, 5 hari. 5 hari di sana, hari terakhir itu pengumuman buat ke nasional, ada 3 pasang. Ya, kota untuk tahun ini 3 pasang. Oh. Ke nasional. Iya. Nah, alhamdulillah juga nama saya itu kepanggil yang pertama kali. Oh, Ya, untuk yang putra. Tuh, alhamdulillah 3 pasang. Saya dari Bangka Barat, 2-nya yang cowok,
Iya. itu dari Pangkal Pinang, dua-duanya. Oh, dua-duanya dari Pangkal Pangkal Pinang. Pinang, terus yang cewek ada 3 kan, 1 dari Basel, 1 Mhm. dari Pangkal Pinang, satunya dari Belitung. Oh. Yang kepilih itu dari Belitung, Kepilih satunya. Ya, nasional? yang cewek, yang udah Oh. pilih nasional. Terus, kita lanjut waktu udah kepilih, seminggu kemudian, itu tanggal 25 Mei, saya Mhm. masih ingat 25 Mei, kita seleksi ke Jakarta. Oh, Jakarta berarti berangkat ke nasional, iya, Jakarta? verif pusat gitu, Oh. verifikasi tingkat pusat. Nah, kita lanjut ke Jakarta di Hotel JS Luansa. Oh, iya. Ya, di Hotel JS Luansa. Itu, untuk total seluruh provinsi, itu ada sekitar 226 orang. 226 Iya, orang? 226 orang. Iya, 227 orang di situ. Itu Oh. udah bener-bener keseleksi. Dari Aceh udah diseleksi, dari Iya. Bengkulu udah diseleksi, udah diseleksi Udah. semua. Jadi 3 pasang, 3 Mhm. provinsi. Nah, kita verifikasi di sana sama, masih, untuk tes wawasan kebangsaan Iya. sama tes intelijensi umum udah nggak ada gitu kan, udah Mhm. sampai provinsi aja. Nah, yang lebih ketatnya di kesehatan. Iya, itu kesehatan kita dari atas sampai bawah dites, Oh, iya, dicek? ronsen, urin, terus ambien, Oh. tetap mata gitu kan, THT, Oh, iya. terus mulut, gigi, kayak mau tes polisi sama tentara gitu ya. Iya, kayak Oh, gitu. kayak gitu ya? Iya, tes polisi sama tentara. Terus sama psikolognya lebih tinggi juga, Oh. penalarannya lebih tinggi. Lanjut, Samapta udah nggak ada, PBB katanya. Mhm. Iya, aku lupa tadi nambah, itu PBB, Oh, iya, Kak. PBB. Ya, PBB dari kabupaten, provinsi ada PBB, dan nasional lebih ketat Ketat. lagi, PBB. Terus, minat bakat kita disiapin panggung. Ya, Oh, sendiri-sendiri? iya, jadi setiap anak tuh harus wajib menampilkan bakat dia, Bakat. minat bakat dia. Mhm. Kalau di provinsi sama di kabupaten kemarin kan cuma depan depan pengetesnya aja ya. Iya. Tapi kalau di nasional itu kita wajib harus nampilin di panggung gitu, Kak. Oh, Iya, disaksikan semua orang oh. gitu. Kalau saya nampilin tilawah sama Oh, bahasa iya. Arab. Oh, iya. Ya, teman saya lainnya ada seruling, boxing, terus nari. Yang cewek juga ada yang boxing sama nari juga gitu. Lanjut, kita pulang ke daerah masing-masing, ya lalu pengumumannya seminggu kemudian live di YouTube. Oh, jadi berapa, 5 hari ya di Jakarta itu Iya, 5 seleksinya? hari. Pulang? Iya, habis itu pulang ke daerah Pulang. masing-masing dan kita menunggu pengumuman disiarkan di YouTube live Mhm. YouTube. Dan dulillahnya lagi nama saya juga kepanggil di situ. Oh, Masya Perwakilan Allah. Bangka Belitung, Muhammad Aditya Kenzo Faiz, cadangan Ilham gitu kan. Terus Oh. yang ceweknya, Fitri Atika Maya dari Mhm. Belitung, terus sama satunya dari Basel. Oh. Iya, dan ya gitu, alhamdulillah. Oh, keren ya. Jadi, memang sendiri ya, jadi dari 3 pasang itu diseleksi lagi di pusat Iya, gitu betul. kan, 1 orang, Iya. dan Kak Kenzo terpilih Iya, waktu itu. alhamdulillah. Masya Allah ya, teman-teman podcast PWM. Jadi berapa orang tuh Kak, semuanya dari semua provinsi tuh untuk terpilih jadi pasukan pengibar bendera tuh di Itu pusat? sekitar 120-an ribu. 100? 20-an ribu. Yang total seluruhnya maksudnya kan? Yang Seluruh Indonesia gitu? enggak, yang kepilih jadi, Oh, yang kepilih itu iya, untuk sekitar 76 orang. 76, jadi diseleksi dari puluhan ribu ke ratusan, terus ke berapa, 227 tadi ya, Iya. yang ke Jakarta, terus terpilih 76. 6. Luar biasa ya Iya. Kak ya, dan Kakak waktu itu terpilih mewakili Bangka Belitung. Iya, betul. Jadi waktu itu Kakak, apa sih, perasaan Kakak waktu itu ketika dengar pengumuman tuh? Kebetulan waktu itu ada ibu saya, jadi saya langsung meluk ibu saya sih. Oh, mungkin, sangga esek ya Kak mungkin ya, tapi Ya. itu perjuangan Kakak yang mungkin udah luar biasa gitu kan. Mungkin Kak, boleh dong, mungkin persiapan apa sih yang Kakak mulai sebelum Kakak seleksi ini nih dari kabupaten? Ya, untuk persiapan itu sendiri, itu saya cari persiapan di TikTok, YouTube, kan itu kan pernah Oh, ada kan, mhm. kayak, apa yang harus kamu siapkan Iya. untuk menjadi paskibraka.
kayak wawasan kebangsaan, Mhm. akademik, legislasi umum, terus Iya. samapta gitu kan. Dan juga senior-senior udah ngasih tahu, "Kamu harus gini-gini," gitu kan. "Fisik kamu harus Oh. di-press, terus Mhm. tinggi badan kamu minimal 170," gitu kan, Oh, iya iya. gitu, Kak. Terus juga, masalah push up, sit up gitu kan. Dan untuk beberapa bulan kita persiapannya itu untuk Kenzo sendiri itu Mhm. sekitar setengah tahun, Kak. 6 Iya bulan? iya. Jadi kita kan ya nih kan, Kak, udah selesai jadi paskibraka, Iya. masih menyandang gelar paskibraka kan, Kak. Sekarang? Iya Oh, sekarang. masih. Jadi pada saat selesai ngibar, kita tuh udah nerima Capas, calon Paskib. Iya, Oh. Capas. Jadi kita nanti seleksinya, seleksi kabupatennya itu Februari 2026, terus kalau lanjut mungkin bulan keempat provinsinya tes provinsi, Mhm. terus bulan kelima tes nasional. Oh, gitu. Lalu kita latihan selama sebulan, sekitar 2 bulan gitu kan, ke pusat, namanya Mmm. Desa Bahagia di Cibubur, latihan 2 bulan di situ, terus pindah ke Istana Negara, Oh, itu baru latihan di baru situ. di Agustus, ya. Mmm. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, pas Kakak sebelum mau tes itu kira-kira kegiatan Kakak sehari-hari itu kan mungkin latihan ya? Iya Nah, betul. itu tuh gimana sih bagi waktunya antara sekolah, latihan gitu? Iya oke. Untuk ngebagi waktu itu ya bisa, itu, ini contohnya saya sholat subuh, paginya itu mungkin ada sering ya terjadi sama saya, Mhm. mungkin PR gitu kan. Nah, saya Iya. nanyain sama temen-temen saya, masalah PR, Oh, tugas. Jadi iya. lebih subuh, "Guys, ada PR nggak?" Gini-gini kan. Mhm. "Ada," gitu kan. "Ini PR-nya," gitu. Oke, langsung saya kerjain tuh. Gitu sih Oh, untuk gitu iya, ya. Berarti tidak mengganggu akademik di sekolah gitu kan, betul tetap harus kewajiban di sekolah kita kan betul sebagai siswa, tetapi juga, tetap menyandang itu gitu betul, kan. Kak. Nggak semerta kadang kan ada siswa yang mungkin ketika ikut lomba dan sebagainya mereka melalaikan tugas sekolah gitu kan. Iya, Ternyata ada. Kak Kenzo enggak, sangat luar biasa. Oke Kak, mungkin boleh diceritain nih, kira-kira hal apa sih mungkin ada kendala-kendala ketika Kakak dari kabupaten, mungkin dari sekolah lah, dari sekolah, kabupaten, provinsi, nasional. Kira-kira kendala apa sih yang mungkin bikin Kak Kenzo itu insecure atau kiranya ada halangan apa sih di Oh sana iya, gitu? ada. Ini cerita mungkin salah satu cerita yang menakjubkan bagi Mhm. diri saya sendiri. Jadi, pada saat pembekalan provinsi nih ya, Iya. pada saat pembekalan mau ke provinsi, itu kebetulan saya kan, eee, seleksi sebagai duta genre juga kan, Kak. Oh, duta Iya. genre. Nah, itu finalnya, itu kayak, akhirnya buat kita disandang apa namanya, Gelar duta genre iya, itu. gelar duta genre, selempang, Iya. penyelempangan gitu kan, finish-nya. Nah, pada saat hari H itu tabrakan sama pembekalan. Kalau Kenzo nggak ikut pembekalan, Kenzo nggak bakal provinsi Oh. dan nggak juga bakal belum tentu ke kabupaten juga. Mhm. Tapi, Kenzo itu yang genre itu udah seleksinya, persiapannya udah 2 tahun. Tahun pertama Kenzo jadi finalis, Mhm. terus tahun kedua alhamdulillah jadi runner up 1 duta genre. Oh, runner up 1 duta Iya. genre. Nah, pada saat itu jadi bingung nih kan, pilih paskib, genre gitu kan. Iya. Akhirnya tanya kan, malam itu tanyain sama abi saya, Mhm. "Bi, gimana?" gitu kan, "milih paskib atau genre?" kan. Mhm. Terus abi saya bilang, "Sebenarnya Bang, kalau abi pengen bilang gitu kan, untuk masa depan kamu paskib gitu kan, Iya. masa depan kamu paskib, kamu pengennya masuk Akmil, Mhm. paskib gitu kan. Tapi abi juga nggak bisa langsung ngomong paskib gitu kan, Iya. kalau gue sih paskib kamu bagusnya di paskib gitu kan. "Iya, kamu coba sholat istikharah," Mhm. kata abi saya sholat istikharah buat dapetin jalan terbaik, kata Iya. abi saya. "Coba kamu sholat istikharah buat dapetin jalan terbaik." Dan saya sholat, terus pas udah kayak pembekalan gitu kan, saya udah ngundurin diri nih kan, Oh, di genre ngundurin diri, terus tiba-tiba ada nih kepala Kesbangpol kabupaten yang mhm. ngurus Paskib di kabupaten bilang gini, "Kenzo, kamu," itu kan cuma sehari kan, Kak, Iya. kita pembekalannya 3 hari. Mhm. Nah, hari kedua itu dari Kesbangpolnya bilang kan datang, "Kenzo, kamu boleh izin hari ini," gitu kan.
buat ikut itu Oh. gitu, alhamdulillahnya gitu. Penganugerahan ya itu Iya, waktu tuh? iya Genre. penganugerahan dan, buat top-topnya juga Iya. penganugerahan, terus alhamdulillah gitu kan, saya seleksi terus dapet gitu, runner up 1 untuk Oh, genre. juara 2 berarti, Kak, Ya ya? juara 2, Kabupaten? ya kabupaten Keren, Masya gitu. Allah. Terus lanjut lagi siangnya, ya kan, paginya, terus siangnya lanjutkan lagi pembekalan. Oh, pembekalan. Jadi Iya. abis penganugerahan, udah runner up 1 nih di Duta Genre Kabupaten, lanjut lagi pembekalan ke Iya, Paskibraka? betul Oh, gitu ya, Kak? betul. Nah, itu perasaan Kakak waktu itu? Eee, Gimana ya, pengen sebenarnya genre itu persiapan saya udah 2 tahun kan, tahun pertama itu karena umur saya kurang, karena waktu Oh, SMP kan, ya ngelihatnya kayak, public speaking terus berdampak buat para remaja gitu kan, iya. Kak, tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan masa depan, sosialisasi juga, itu sebagai apa namanya, role model ya, Kak, Iya. role model saya suka gitu kan, saya pengen jadi itu Iya. gitu kan. Masa saya harus ngelepasin persiapan saya 2 tahun, terus tiba-tiba paskib Iya. gitu kan. Tapi paskib juga saya pengen gitu kan, Mhm. saya mau gimana ya, tapi alhamdulillah ujungnya Iya. dapat dua-dua. Walaupun saya cuman genrenya cuman kabupaten. Oh, iya. Sebenarnya saya lanjut ke provinsi, cuman Mmm. yang gantiin saya ke provinsi itu yang runner up 2 yang cowok. Oh, 2. Iya, Oh, runner up. Jadi yang ke provinsi itu yang juara 1 sama yang juara 3? iya, Oh, jadi Kak Kenzo lanjut ke Paskibot itu iya, ya? betul Nggak lanjut ke provinsi? betul, iya, yang itu Tapi dia. sekarang masih menyandang tuh Duta Iya bener, Genre? masih Itu menyandang. kemarin, berarti tahun ini ya? Iya betul 2025? 2025. Berarti double? Iya benar, double. Paskibraka nasional dapet, Duta Genre juga Betul. dapet. Keren sekali ya teman-teman podcast. Teman-teman, itu adalah segala hal menarik prestasi dari Kak Kenzo. Makin seru nih ya pembahasannya ya Kak Kenzo. Betul. Kalau boleh tahu nih Kak, mungkin kita beralih nih dari Paskibraka ke Duta Genre nih. Kakak katanya kan udah 2 tahun nih ya. Iya benar. Pertama finalis, kedua Runner up 1. iya runner up 1. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Kakak pengen meluncur tuh ke Duta Genre? Kalau Duta Genre kan Duta Generasi Berencana ya? Iya betul. Nah, itu tuh mungkin apa sih yang bikin hal Kakak bisa pengen ke situ? Itu saya ngelihat teman saya. Jadi dia tuh merupakan duta genre tahun 2024, Mhm. itu seangkatan sama saya tetap ya. Iya. Dia jadi duta genre pada tahun itu, saya jadi finalis. Saya lihat kan, wah gitu kan keren gitu kan, jadi Mhm. gitu, terus kayak berdampak, terus punya kegiatan, Oh, nggak cuman main game bareng teman, iya. nongkrong gitu kan, punya kegiatan, ya bermanfaat bagi orang lain kalau kata Rasulullah SAW, khairin nas anfa'uhum linnas gitu kan. Ya sebaik-baik Mmm, manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia iya. lainnya gitu. Saya pengen gitu. Jadi mungkin itu salah satu motivasi saya gitu. Oh, iya iya. Selain dari mungkin kita beralih ke sekolah Kakak nih. Nah, kalau boleh tahu sekolah Kakak ini berarti sangat mendukung Kak Kenzo waktu itu ya? Alhamdulillah ya, Masya Allah. dan juga masalah terkait pembelajaran itu Mhm. didukung juga. Ya udah Kenzo kamu nggak apa-apa gitu kan, lanjut aja, kayak paskib gitu kan, nanti aja ngerjain tugas, bisa Oh, iya. nyusul. Mhm. Kayak kemarin saya ujian kan, kamu bisa nyusul nanti aja ujiannya gitu, bisa di Oh, gitu. bisa dimaklumi. Benar Karena juga membawa nama sekolah juga benar kan. benar, Memang ada kadang beberapa sekolah yang mungkin ribet, nggak toleransi akan betul. itu kan. Tapi ternyata Madrasah, MA, Madrasah Aliyah Swasta Bina Terpadu Bina Insan Bina Cendekia, Insan Cendekia itu memaklumi dan sangat support ya waktu itu. betul. Sangat luar biasa sih. Kak Kenzo, ini kalau tadi Kakak udah cerita tentang Paskibraka, tentang Duta Genre, berarti Kakak menikmati masa muda, masa remaja itu dengan kegiatan produktif dan juga positif nih, Kak. Kakak itu memang, sudah mempersiapkan ini untuk masa depan kah? Karena mungkin sekarang kalau kita pikirkan banyak hal-hal yang mungkin banyak di TikTok-TikTok, di Instagram itu sering nikmati masa muda gitu kan, dengan hal-hal yang membuat kita senang gitu kan. Iya, Dan itu kan hal yang mungkin bisa jadi, bisa bagi siswa lain itu hal-hal yang mungkin ribet lah, atau mungkin, menyusahkan diri sendiri atau gimana. Tapi menurut Kak Kenzo sendiri bagaimana tuh? Kakak mengikuti itu atas dasar apa?
Saya mengikuti itu pertama karena ibu saya sih. Oh. Ya, dia ya bagi saya setidaknya dia udah kerja gitu kan, Mhm. pagi, siang, pulang sore gitu kan Mhm. PNS. Terus saya ngelihat pulangnya kerja di rumah, masak gitu kan Mhm. buat keluarga. Setidaknya saya, masa saya pengen jadi beban keluarga, Oh, iya. cuman ngabisin nasi ya, Mhm. cuman ngabisin nasi, ngabisin lauk, terus nyusahin, setidaknya saya punyalah sesuatu yang pengen dibanggakan. Oh, gitu. Kalau lihat dari CV kan nih Kak, Kakak itu pengurus ya dari PC FGI Bangka Barat? Ya, PCFG itu, Iya, boleh ceritain tuh Kak apa? pengurus Forum Genre Kabupaten Bangka Barat, Duta Genre Bangka Barat. Oh, Ya, jadi duta genre itu bukan hanya sekedar kayak dutanya aja, tetapi ada iya pengurusnya? ada pengurus, Oh, pengurus dan Kakak sekarang jadi pengurus di betul. situ. Itu berarti sampai tahun berapa Kak? Mmm, Tahun. ya, Oh, itu boleh diceritain nggak misalnya kegiatan di situ setelah Kakak menyelempangkan penganugerahan, runner up 1 duta genre gitu, apa sih oh iya, program oke. kerjanya? Jadi kita tuh yang dapat selempang kan ada Mhm. 10. Jadi ada runner up 1, runner up 2, winner, runner up 1, runner up 2, terus sama gelar kayak, duta genre berbakat, duta genre Legenzia gitu Iya. kan, terus duta genre bersahabat gitu kan. Mhm. Jadi kita tuh wajib masuk ke Nah, dari Oh. pengurusan duta genre itu kita bakalan sosialisasi. Nah, siapa yang sosialisasi? Jadi kita duta genrenya. Bisa juga dari Oh. pengurusnya juga bisa. Tapi pastinya yang pengen dilihat orang tuh duta genrenya gitu, Mmm. sasaran utamanya. Terus kita pas, SMP, SD, Mhm. terus enggak sih kalau SD enggak terlalu, SMP, lebih ke SMP terus sama SMA. Oh, di situ Ngejelasin Kak? kayak apa dampak buruk dari pergaulan bebas, Iya. terus, ngejelasin tentang, perencanaan masa depan, terus Mmm. reproduksi bagi Iya, remaja gitu, kesehatan bener. Mhm. reproduksi bagi remaja, apa aja, gitu, Kak. Oh, berarti duta genre ini menyangkut tentang, ya remaja lah gitu Betul, kan, masa depan juga dan apa, isu-isu yang sekarang beredar iya di benar. remaja gitu kan. Nah, itu tuh kegiatannya rutin, Kak, Eee, sosialisasinya? alhamdulillah. Oh, jadi kalau misalkan sekarang jadi duta genre, lalu harus jadi pengurus, nah nanti punya proker gitu, Nah program betul, kerja? saya punya proker, itu proker saya bikin puzzle itu Iya? kayak tentang, materi tentang kayak apa bahayanya pernikahan dini, Oh, pergaulan bebas. gitu. Nah, jadi bisa digabungin tuh kayak main air gitu kan, Mhm. apa, estafet air Iya. di permainan outdoor kan, terus kita nyusun apa namanya, puzzle, terus pada Mhm. saat selesai yang paling cepat langsung ditanyain gitu kan, ditanyain, "Apa yang kamu susun, apa maksud, apa materi atau apa isi dari yang kamu susun ini?" Gitu. Oh, Itu gitu. sih punya saya, ya proker saya. Dan itu mungkin bagi remaja sekarang, duta genre itu adalah role model, agent of change juga gitu Iya kan bagi betul, remaja sekarang gitu. Dan itu tuh, impian Kakak juga iya dulu salah ya. satu. Oke, sangat luar biasa ya teman podcast. Ini nih Kak, saya tertarik nih ketika Kakak tadi bilang waktu pas minat bakat paskibraka nasional nih, Iya Kakak nampilin 2 ya Kak, iya, ada bahasa Arab mmm, dan juga ada tilawah juga. Nah, kira-kira boleh nggak teman-teman sahabat podcast ini dengerin dong minat-minat bakat Kakak tadi yang mungkin menjadi keahlian juga di bidang Kakak, boleh sedikit oke, dipraktekin nggak? izin ya sebelumnya, perkenalan diri ya. Iya boleh. Ismahuli an uqaddimal lakum nafsi, ismi Muhammad Aditya Kenzunul Faiz, ana min, eee, ana min Bangka Barat, wa ana al-an, madrasah Madrasah Aliyah Swasta Bina Ihsan Cendekia. Oh, Ya, itu bahasa Arab ya, Kak, ya? iya, Oh, keren banget ya, Kak, dan itu ditampilin kemarin pas eee, paskibraka? kalau itu enggak, saya nampilin pembukaan kayak awalan hayya nashkurullah azza wa jalla allazi qad a'tana gitu ya, Oh, pembukaan gitu. iya, pembukaan terus mukadimah, terus baik al-an ana pengen ngaji, iya pengen Oh. ngaji tilawah gitu kan. Oh, gitu. Boleh dong, Kak, dipraktekin Oh ya, ngaji tilawahnya, boleh? boleh ya izin Iya. ya? Enggak bagus-bagus banget sih. Nggak apa, keren ini udah keren banget nih, Kak. Boleh, Kak.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. Masya Allah, sangat luar biasa Kak Kenzo ini ya. Selain dia paskibraka, dia duta genre dan juga punya keahlian di bidang lain, di bidang keagamaan, yaitu ada bahasa Arab dan juga tilawah. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Kakak punya apa ya, kayak punya mimpi, punya keahlian, itu berarti diasah dari kapan tuh Kak? Eh, saya ngasahnya itu sebenarnya saya mulai terpikirkan buat masa depan itu pada saat mondok. Iya, iya, SMP. Terpikirkan udah mulai matang, Mhm. udah mulai dewasa pikirannya, dan udah mulai mikir buat kedepannya pengen jadi apa. Gitu ya. Iya. Keren banget sih Kak. Dan aku lihat lagi nih CV Kakak di prestasinya, Kakak juga pernah menjuarai lomba Dai Putra gitu kan Iya. tingkat SMP. Kalau misalnya dibacain CV-nya satu-satu, banyak banget ya prestasi dari Kak Kenzo ini. Jadi dulu pernah ikut lomba Dai juga Kak? Lomba Alhamdulillah. Dai itu sejenis ceramah ya? Iya betul. Oh gitu. Sekarang masih masih bisa, masih aktif gitu? Masih sering nggak ikut lomba? Untuk sekarang karena saya kemarin fokus basket nggak ada, Iya, belum ada. tapi masih tertanam ya dalam diri ya? Insyaallah ada. Masya Allah, sangat luar biasa ya Kak Kenzo. Mungkin nih Kak, selain dari tadi kita ngebahas tentang prestasi-prestasi Kakak nih, boleh nggak pandangan Kakak mungkin terkait apa ya, sekitaran kayak sekarang kan banyak kenakalan-kenakalan remaja nih yang ada di sekolah gitu kan, baik di SMP maupun di SMA. Nah, memotivasi teman-teman gitu dari itu, dari prestasi-prestasi. Eee, merupakan, salah satu role model atau salah satu remaja yang buat Jadi insan. ya menjadikan contoh buat remaja lain. Tapi tetap aja Kak, yang namanya pengen ada perubahan, itu harus ada dari diri sendiri dulu. Ya, jadi Kenzo harap buat teman-teman mulailah dari diri sendiri dulu gitu. Kenzo pun kayak pengen ngingetinnya, ya gimana ya kalau udah diingetin terus gak mau ngelakuin Iya, yang apa yang dinasehatin, ya udah sih gitu. gitu ya. Tapi dengan Kenzo ini, dengan Kak Kenzo ini banyak segudang prestasi, terus kan punya proker juga sosialisasi ke remaja, itu mungkin menjadiin mereka ya, setidaknya mereka melihat nih ada teman yang memang sangat positif dan produktif gitu. Kak Kenzo boleh nggak dijelasin nih tips dan trik ketika Kak kemarin menjadi paskibraka bisa sampai paskibraka nasional tuh apa sih mungkin buat remaja-remaja sekarang yang mungkin memang mungkin tahun depan pengen jadi Triknya, pertama percaya diri sih. Kalau kita paski. minder pasti nggak bakal nggak bakal dapet teman. Minder ya. Terus kedua, mmm, bakal ngerasa kita tuh kurang, terus nggak pantas gitu kan, itu sih. Terus satunya pertama itu doa orang tua pastinya. Ya, doa orang tua. Jadi saya sebelum pergi seleksi, itu pasti saya minta sama doa ibu saya, tolong gitu kan, eee, doain Abang buat setidaknya lolos ya, kalau nggak lolos ya udah nggak apa-apa sih. Doa orang tua, terus jangan lupa sholat,
percaya diri tadi, konsisten, dan jangan terbawa sama lingkungan yang buruk. Pergaulan yang Ya, buruk ya berarti ya. Itu kalau mau berteman, ya udah sih sekedar berteman tapi jangan ikut yang buruknya, ambil yang baiknya aja. Iya. Oke, itu tadi tips dan trik dari Kak Kenzo nih untuk jadi paskibraka ataupun misalnya mau seleksi dari lomba-lomba lain gitu ya Kak, punya percaya diri juga. Itu salah satu tips dan trik sih. Nah, Kak Kenzo, kita beralih nih ke sekolah Kak Kenzo nih di Mentok gitu kan. Nah, kira-kira sekolah Kak Kenzo sekarang kelas 11 ya? Kelas Iya 2 betul. SMA. Nah, berarti sekarang Kakak setahun lagi mungkin akan lulus SMA nih. Nah, Ya. sekarang kira-kira persiapan apa sih di sekolah untuk, sebelum Kakak melanjutkan ke jenjang kuliah? Sebenarnya tujuan saya atau pengennya saya itu Mhm. masuk Akmil atau enggak Akpol. Oh, iya. Akmil. Akmil, untuk persiapan saya sendiri mungkin dimulai dari saya akan nanti ikut bimbel juga. Oh, Untuk sekarang saya, pengen ikut les gitu, mhm. lesnya, paling belajar tentang kisi-kisi di materi di Oh, di Akmil. materi. Iya, Akmil. Untuk semaptaan kayak push up, sit up, sama back up, terus pull up, Iya. lari itu mungkin dari sendiri sendiri, Oh, persiapan sendiri. sendiri. Oh, iya. Ya, dari sendiri-sendirilah, ada kayak usaha dari diri kita sendiri, buat ngelakuin hal tersebut tanpa Oke. disuruh orang lain gitu. Oke, itu tadi teman-teman tips and triknya dari Kak Kenzo. Oh, tadi saya pas sebelum podcast bertemu dengan kepala sekolah Kak Kenzo ya, Iya, dan guru Kak Kenzo yang menemani Kakak di sini gitu kan. Berarti dari Bangka Barat bareng sama kepala sekolah dan juga guru gitu betul. kan. Berarti mereka itu sangat men-support Kak Kenzo ya berarti ya. Alhamdulillah ya. Dianterin gitu kan, Iya, jauh ya kayaknya dari Mentok ke betul. sini gitu kan. Dan apa sih harapan, apa ya, cita-cita Kak Kenzo selain dari membahagiakan orang tua, pengen juga mungkin, memberikan, ya kayak terima kasih gitu ke guru gitu kan. Oh ya, Punya nggak cita-cita ke depannya? buat punya, eee, sebelumnya saya Kenzo Mhm. pengen ngucapin terima kasih ke guru, orang tua, Mhm. terus teman-teman saya, dan masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang sudah mendoakan saya dan akhirnya saya lolos gitu kan. Terima kasih banyak, semoga teman-teman dan keluarga lainnya itu diberikan kesehatan gitu kan, terus, dapat, mendapatkan, eee, kesuksesan di pintunya surganya Allah. Mmm, Mungkin gitu, Kak. Oke, makasih ya Kak Kenzo, tadi adalah harapan untuk teman-teman sekitar dan yang mendukung Kenzo juga. Jadi teman-teman, hari ini aku sangat tertarik dan juga mungkin teman-teman podcast sangat mendengarkan ini, nanti akan kami tampilkan di YouTube Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, teman-teman. Dan juga Kak, sekarang saya kan lagi menjabat nih, Ketua Pelajar Muhammadiyah nih Bangka Iya, Belitung. Nah, nanti ini bakal kami share gitu kan ke pelajar-pelajar dan mungkin menjadi motivasi juga nih untuk teman-teman pelajar di khususnya sekolah-sekolah Muhammadiyah. Karena sekolah-sekolah Muhammadiyah nih ada SMP dan SMA-nya sekitar ada 22 sekolah. Itu mungkin nanti bisa kami sampaikan dan juga bisa jadi inspirasi juga nih buat oke. mereka, karena kami butuh nih role model dan juga agent of change gitu kan bagi, generasi sekarang. Nah, mungkin sebelum kita menutup podcast yang sangat luar biasa ini, mungkin Kak Kenzo boleh dong, kata-kata terakhir atau Oh kata-kata iya, motivasi buat teman-teman? eee, satu kata-kata yang dari pondok saya dan masih saya pegang sampai sekarang, yaitu khairunas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, gitu. Masya Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya,
Rekonesan Sebaik-baik Palminas. manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan Betul, juga berdampak bagi orang lain, bagi Kak betul. Kenzo. Mungkin Kak Kenzo kami doakan agar selalu bisa berdampak dan bermanfaat juga bagi orang lain. Kami sampaikan terima kasih juga Kak Kenzo udah jauh-jauh ke sini untuk ngisi podcast dan menginspirasi teman-teman juga. Kami sampaikan terima kasih. Semoga harapan-harapan Kak Kenzo bisa menjadi kenyataan di masa depan. Amin. Amin, amin. Mungkin itu teman-teman podcast kita hari ini sangat menginspirasi kita dan semoga bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga. Kami segenap tim kreatif Muhajirin menyampaikan terima kasih kepada Allah. Kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.